Administrasi kependudukan kini berantakan. Warga yang tak punya IKTP sampai jutaan. Kini Setia Novanto sedang diadili. Benarkah? Aktor utamanya hanya dia sendiri? Inilah kupas tuntas Maxi TV. Drama baru Setia Novanto dan sederet permasalahan IKTP. Kasus perkara korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau IKTP tahun 2011 sampai dengan 2013 di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau yang dikenal sebagai IKTP merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian, baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. IKTP memiliki peran penting sebagai bentuk identitas diri. Namun, bagaimana jika terdapat pihak-pihak yang menggunakannya sebagai ladang mencari keuntungan? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setia Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Setia Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong mendapat bagian sebesar 11% atau sejumlah 574,2 miliar rupiah. Berikut daftar mereka yang disebut ikut menerima uang proyek IKTP. Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Setia Novanto. Berdasarkan hasil persidangan, jaksa menyatakan Setia Novanto terbukti bersalah dalam kasus korupsi KTP. Terungkapnya kasus korupsi IKTP bermula dari kecurigaan beberapa pihak, yakni Government Watch Konsorsium Lintas Peru Resolusi dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang meyakini bahwa telah terjadi penyimpangan, kejanggalan, dan pelanggaran pada proyek IKTP. KPK kemudian memeriksa proyek IKTP yang diselenggarakan oleh Kemendagri. 22 April 2014, KPK akhirnya menetapkan Sugiharto, PPK di Cenduk Capil sebagai tersangka pertama dengan dugaan telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan suap pada proyek IKTP di DPR untuk tahun anggaran 2011-2013. Kemudian 30 September 2016, KPK menetapkan mantan Dirjen Dukcapil, Irman, sebagai tersangka kedua atas penyalahgunaan wewenang dan suap. 8 Februari 2017, KPK menemukan bukti bahwa adanya keterlibatan anggota DPR dalam kasus korupsi IKTP. Sidang selanjutnya, 23 Maret 2017, KPK kembali menetapkan tersangka ketiga yakni Andi Narogong sebagai pengusaha rekanan Kemdagri yang berperan dalam meloloskan anggaran 5,9 triliun dan membagikan uang kepada anggota Komisi 2 DPR dan Badan Anggaran DPR. 30 Maret 2017 dalam sidang keempat, Miriam S. Haryani yang dihadirkan sebagai saksi memberikan pengakuan yang kontradiktif dengan pernyataan Novel Baswedan. Ia juga membantah tuduhan bahwa dirinya telah menerima uang suap dari Sugiharto. 5 April 2017, Miriam S. Haryani akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas pemberian keterangan palsu pada sidang sebelumnya. Kemudian 6 April 2017, sidang ke-6, Setia Novanto dihadirkan sebagai salah satu saksi. Dalam sidang tersebut, ia membantah rasuhan bahwa dirinya telah terlibat dan menerima uang dalam proyek IKTP. 10 April 2017, pada sidang ke-7, tim teknis Kemendagri menuturkan telah menerima sejumlah uang yang diakui sebagai uang transportasi dan uang lembur. Pengakuan lain juga dikemukakan bahwa mereka tidak menjalankan rekomendasi dari LKPP untuk tidak menggabungkan lingkup pekerjaan ke dalam proyek IKTP. 13 April 2017 pada sidang ke-8, KPK menemukan bukti bahwa tim teknis IKTP menerima uang sebesar $20.000 Amerika Serikat oleh Dedi Prijanto sebagai kakak dari Andi Narogong. 17 April 2017 pada sidang ke-9, tim teknis IKTP mengakui bahwa pihaknya telah diperintahkan untuk meloloskan konsorsium yang tidak memenuhi syarat pada proses lelang IKTP. Kemudian 20 April 2017 pada sidang ke-10, nama Setia Novanto kembali disebutkan oleh tim IT proyek IKTP bahwa ia telah menerima bagian berupa uang dalam proyek IKTP. Fakta terbaru sidang EKTP menunjukkan keterlibatan Setia Novanto dalam kasus korupsi EKTP. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi tersebut. Lalu, bagaimana keterlibatan Setia Novanto dalam kasus EKTP ini? Mari kita kupas tuntas. Setia Novanto alias SN adalah seorang politikus yang terbilang sukses. Dengan Partai Golkar, SN melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI sejak tahun 1999 sampai 2019. SN pun terpilih sebagai Ketua DPR RI pada periode 2014 hingga 2019 sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka utama kasus EKTP. Sebelum terjerat kasus EKTP, SN disangkut pautkan dengan berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.
Dalam menjalankan aksinya, SN tidak sendirian. SN bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk memuluskan pencairan dana total sebesar 7 juta dolar. SN menghindari transaksi perbankan dan menggunakan jasa money changer. Mengirimkan dana seperti layaknya transaksi bisnis dengan perantara dua negara, yaitu negara Mauritius dan negara Singapura. Aksi ini menyebabkan tidak ada pengiriman uang resmi yang pernah tercatat karena dana di luar negeri tetap di luar negeri dan dana di Indonesia tetap di Indonesia. Inilah skema fraud yang dilakukan oleh SNCS. SN memiliki afiliasi dengan Johannes Marlim, pemilik Biomorph Mauritius yang beroperasi di negara Mauritius, dan juga Biomorph Loan sebagai salah satu vendor pemenang tender EKTP. Biomorph Loan akan mengirimkan dana sebesar 42 juta dolar kepada Biomorph Mauritius dan telah disepakati sebelumnya bahwa SN akan menerima bagiannya sebesar 3,5 juta dolar. SN meminta keponakannya Irvanto Hendra Pambudi alias IHP untuk mencari cara agar dana tersebut sampai ke tangannya. IHP menghubungi temannya Rizwan alias Riz untuk mencarikan money changer dan bertemulah dengan Julie Hars alias CH. CH diminta untuk mencari entitas yang berada di Indonesia yang akan mengirimkan sejumlah dana untuk transaksi bisnis ke perusahaan rekanan mereka di Singapura. Biomorph Mauritius selanjutnya mentransfer kepada entitas yang berada di Singapura sejumlah 7 juta dolar dengan 3,5 juta dolarnya adalah milik Setia Novanto. JH yang telah menerima pembayaran dari entitas-entitas yang ada di Indonesia memberikan uang 3,5 juta dolarnya kepada Riz dan kemudian diberikan kepada IHP secara tunai, selanjutnya diteruskan kepada SN sebagai penerima manfaat utama. Proses peradilan tersangka Setia Novanto. Pertama, sidang pra-peradilan jilid 1 yang menghasilkan putusan berupa pembatalan status tersangka dan perintah penghentian penyidikan Setia Novanto. Kedua, sidang pra-peradilan jilid 2 atas penetapan kembali Setia Novanto sebagai tersangka EKTP pada 10 November 2017. Sidang pra-peradilan jilid 2 tersebut dinyatakan gugur sebelum sidang pembacaan putusan. Ketiga, sidang pokok perkara atas keterlibatan Setia Novanto dalam kasus EKTP. Dalam sidang tersebut, Setia Novanto dituntut hukuman selama 16 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Untuk kasus dugaan TPPU Setia Novanto sampai saat ini belum terdapat proses peradilan. KPK hingga saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut. Berikut 14 nama yang telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi EKTP. Vonis pengadilan untuk Setia Novanto dibacakan pada sidang tanggal 24 April 2018. Setia Novanto dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 tahun, denda sebesar 500 juta, penggantian pengembalian kerugian negara serta pencabutan hak politik selama 5 tahun. Selain Setia Novanto, tersangka EKTP lainnya seperti Irman, Sugiharto, Anang Sugiana, Andi Narogong, Bimanesh, Irvanto Hendra Pambudi, dan Made Oka Masagung juga telah mendapatkan vonis hukuman yang telah ingkrah. Korupsi mustahil dilakukan satu orang saja. Pasti dirancang dan dinikmati bersama-sama. Mereka bergerak dari hilir hingga ke hulu, bagi-bagi jatah tanpa tautan. Inilah perampokan berjamaah, skandal dahsyat yang nilainya mengerikan. Peluang emas bagi KPK untuk membuktikan diri bahwa aksi tebang pilih bukanlah opsi. Sampai jumpa di Kupas Tuntas Maksi TV berikutnya.